Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera. Ingin menjelaskan lagi pertanyaan yang masuk di bawah kolom komentar. Ini saudara kita ini bertanya mengenai adanya di dalam ruangan RBW-nya. Ini saya akan menjelaskan secara mendetail pertanyaan saudara kita, karena memang saya janji tanggal 12 bulan 6 2024 jam 7.30 tayang ya, waktu Indonesia bagian tengah. Jadi begini saudaraku ya, terhubung ini saudara-saudara kita ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, begitupun juga yang mengenai adanya perubahan-perubahan di lapangan. Disyukuri saudaraku, yang intinya saudaraku ya, pesan saya jangan diadakan panen paksa kalau sudah ada sarangnya. Satu. Yang kedua jangan selalu dimasuki ruangannya. Yang ketiga, gambarkan walet yang habitatnya di goa alami tetapi bermutu dia punya sarang ya. Dan di goa itu saudaraku alami tetapi walet bisa berkeloni karena habitatnya di goa itu adalah lembab. Oke. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan bawakan ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini. Saya akan jawab ya permintaan saudara-saudara, karena memang saudara sudah menunggu juga. Jadi yang belum saya sempat angkat ya tolong ya saudaraku ya, kita tunggu, bahasanya antri. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan saudara kita yang duluan masuk yang saya angkat dulu. Tetapi akan Anda juga dapat giliran apabila tanggalnya sudah dapat itu yang saya janjikan, tanggal sekian, bulan sekian, dan jam sekian. Jadi sekarang kita ini saudaraku masuk di inti. Nama channel @jumrijum. Seulang ya, nama channel @jumrijum. Assalamualaikum guru, maaf ya, mau tanya lagi, kalau ukuran gedungnya kecil apa poinnya plong atau sirsak? Nah, ini bahasanya plong atau sirsak. Nah, terus mohon arahannya dan bimbingannya, dan tak lupa guru sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Jadi saya akan menjelaskan mengenai adanya ruangan di dalam gedung rumahan saudara, mengenai adanya poid dan lubang terjun, begitupun adanya lubang sirsak. Nah, jadi begini saudaraku jumrijum ya, bahasa kalau bangunan besar tidak jadi masalah menggunakan lubang terjun. Dan lubang terjunnya itu tidak apa-apa saudara mengambil di situ perantaran 2x3 atau 2,5x4 bisa juga ya. Nah, itu supaya burung itu leluasa main di dalam ruangan RBW, karena walet itu suka juga bermanuver di tempat lubang terjun. Nah, tetapi kenyataannya saudaraku itu walet itu sebenarnya sasarannya lari ke ruangan inap. Nah, jadi di situ ruangan terjun saudaraku hanya keliling sebentar baru dia masuk ke ruangan inap. Nah, begitu modelnya walet. Apalagi kalau ruangannya lembab di dalam ruangan RBW. Jadi saudara itu lakukan langkah-langkah yang dicari walet. Ya, penuhi itu yang dicari walet. Bahasa dicari berarti yang diinginkan. Nah, kalau saudara ingin melihat walet di dalam ruangan RBW saudara cepat berkembang biak, cepat tinggal, cepat populasi. Nah, itu saudaraku ya. Ngejelasnya kalau bahasa sarang, di belakang bahasa sarang dulu saudaraku, populasi dulu, perkembang biaknya dulu. Kalau sarang itu sebentar dicetak, kalau sudah populasinya bagus, ya perkembang biaknya bagus, nah, koloninya. Nah, cara mengkolonikan walet, cara supaya walet cepat berkembang biak, beradaptasi, tinggal dan betah, bahasa betah, itu di dalam ruangan RBW terpenuhi yang dicari itu si walet ini. Nah, terutama walet liar. Bahasa walet liar yang liar, cara membetahkan itu walet liar itu intinya bagian di dalam. Itu cara membetahkan. Maksudnya supaya walet liar itu cepat tinggal. Itu maksud saya saudaraku. Nah itu.
Dan saudara menanyakan di sini mengenai adanya ruangan di mana kalau bangunan ukuran kecil. Nah, jadi saudara kalau ukuran kecil saudaraku menggunakan poit, karena ada juga yang tidak menggunakan poit, langsung lubang samping dari dinding atau dari belakang. Jadi saudara kalau ukuran kecil saudaraku usahakan tidak usah menggunakan lubang terjun, tambah habis itu bangunan. Apabila saudara menggunakan lubang terjun, lantas lubang terjunnya juga kecil, wah setengah mati tuh wale turun, apalagi kalau ada kanakannya seumpamanya walenya mau beradaptasi dalam setengah mati memanjat naik, apalagi kalau 3 lantai, 4 lantai seumpamanya. Jadi saudara itu adakan lubang sirsak. Nah, mungkin saudara kan ada pertanyaan juga masuk, yang mana yang dimaksud lubang sirsak. Nah, ini kan bahasa yang sering dibahas itu lubang terjun. Itu lubang terjun itu dari arah LMB turun ke bawah, lantai ketiga, lantai kedua sampai lantai ke bawah pertama. Nah, itu lubang terjun ke bawah. Los naik, plong naik itu langsung ke atas, baru keluar di LMB, lubang masuknya burung walet. Itu lubang terjun. Jadi saya gambarkan yang sekarang ini saudara punya bahasa lubang sirsak itu. Ini ada contoh saudaraku, saya perlihatkan ini. Ini lubang sirsak, ya. Ini lubang sirsak. Ini anggaplah ini poin. Maunya ini jalan masuknya ini kecil ya saudaraku ya ini. Ini saya gambar, ini hanya gambaran ini saudaraku ya, tidak terlalu bagus gambarnya, tetapi kan bisa saya gambarkan. Bisa gambarkan. Burung masuk dari sini. Di sini burung masuk, di sini kan LMB ini saudaraku ya, ini kecil. Anggaplah ini ukuran 80, 27 ke 80 masuk di poin, turun ke bawah. Turun ke bawah, bukan lubang terjun. Baru saudara lubang di sini. Nah, di sini ukurannya di sini sesuai dengan ukuran gedung saudara. Bisa di sini 1,5 kali 2, bisa juga 1,5, 1,5 meter kali 2,5 meter. Nah, jadi tidak rugi bangunan. Dan wale juga cepat huni yang gini. Karena banyak saya tangan saudaraku, saya modelnya lubang sirsak. Terus turun ke lantai ketiga. Ini kan saya gambarkan di 3 lantai ya, 1, 2, 3. Terus burung masuk dari sini, arah di sini, walet turun, baru dia turun di sini, lubang di sini. Ini kan ada tangga, tetapi saya tidak gambar tangganya saudaraku ya. Nah, di sini. Terus turun lagi lantai kedua di sini lagi. Nah, turun lagi lantai ketiga ke sini bawah. Nah, itu ya saudaraku ya. Nah, ini 4 lantai, bahasa 4 lantai ini. Nah, 1, 2, 3, 4. Ini gambaran 4 lantai. Nah, jadi kalau 3 lantai ya hanya 2 lubang. Ini aja dengan ini. Kalau 2 lantai tidak ada ini yang dibawa. Langsung lantai ceritanya ini. Tetapi ini 4 lantai saya gambar. Ini caranya lubang sirsak. Nah, sirsak, bahasa sirsak itu bukan lubang terjun. Kalau lubang terjun itu saudaraku, di sini walet masuk, di sini di poin, di sini LMB turun ke bawah. Terus ke bawah, lubang terjun. Baru biasa ada kolam bagian bawah. Ini sirsak. Nah, jadi ini anggap ini lantai. Jadi burung masuk di sini saudaraku ya, masuk di sini, terus lari ke sini. Ini turun ke bawah. Berarti di sini tempat ruangannya itu gelap. Diadakan lubang sirsak ya saudaraku ya, ini lubang sirsak. Coba saudara bisa perhatikan ini. Ini saya gambar bangunan yang terbuka ya. Ini tidak ada atapnya, saya gambar di sini sengaja supaya saudara tahu ini bahasa lubang sirsak. Gini modelnya lubang sirsak saudaraku ya. Jadi saya tidak gambar tangganya, lubangnya saja ini. Ini anggap lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga, dan lantai di bawah ini lantai keempat. Jadi 4 lantai ini. Ini model lubang sirsak. Nah, saya ulangi saudaraku ya. Burung masuk di sini di poin LMB, turun terus baru dia lari ke sini, turun ke sini. Nah, di sini turun. Terus ke bawah lagi ke bawah ke sini. Jangan terus lagi lubangnya turun ke bawah, jangan. Karena sulit. Karena yang dipikir saudara itu seumpamanya suatu saat nanti kalau sudah banyak burung, itu sulit saudara memanjat naik karena di situ tangga menghalang. Jadi ini adakan lubang sirsak, baru di sini keliling, terus ke sini lagi, turun lagi ke sini lagi. Nah, turun lagi, nah, sudah cukup 3 karena ini 4 lantai. Kalau 3 lantai hanya 2 lubang.
Itu bahasa lubang sirsak. Cara mensiasati burung dan ruangan gelap dan tidak rugi bangunan. Itu. Kalau bangunan kecil seumpamanya 5x5 atau 4x6, saya saudaraku, sedangkan saya menangani bangunan itu 8x15, 8x20, saya menggunakan lubang sirsak. Bukan bangunan kecil saja. Jadi saya itu dominan lebih banyak bangunan saya tangani yang lubang sirsak dibanding lubang terjun. Lebih banyak saya ketangani bangunan yang lubang sirsak daripada lubang terjun. Semua dihuni walet. Baru gelap di dalam itu kalau kita adakan lubang sirsak. Ya, lubangnya itu turun ke bawah. Dan tidak rugi bangunan, banyak tempat sirip. Coba saudaraku ya, enak juga saudara panen. Nah, jadi sisa saudara di situ, rancang di situ berapa ukurannya bisa. Kalau umpamanya 4x6. Jadi saudara lubangi di situ, cukup saudara ambil di situ 2 meter kali 1,5 meter. Sudah luas itu saudaraku. Sudah luas itu. Nah, mungkin saudara katakan kecil, tidak kecil, besar. Walet itu jangan kayak LMB saja 27 dimasuki, 27 cm kali 80 atau kali 90 dimasuki. Apalagi kalau 1,5 meter kali 2 meter. Berarti masih ada sisanya, masih ada prey di situ. Bahasanya gini loh. Ini saudaraku ya, ini kan prey ini. Ini prey. Ini saudaraku ya, ini kan masih ada prey di sini. Ini masih ada prey ini. Ini prey ini masih bisa dipasangkan sirip. Di bawahnya ini, di bawah ini kan lantai. Begini juga ini prey. Jadi di bawahnya ini masih bisa. Kalau lubang terjun saudaraku itu diambil semua ke bawah. Tidak ada yang prey, berarti rugi bangunan, apalagi kalau bangunan kecil. Nah, baru di situ terang juga masuk cahaya. Dan setengah mati juga kanakannya naik, terbang naik itu kalau seumpamanya saudara menggunakan lubang terjun baru ukuran kecil lagi. Saudara mengambil lubang terjun berarti patah juga bagi walet. Nah, patah bagi walet. Kenapa? Karena biasanya kalau lubang terjun itu saudara kecil itu setengah mati kanakan naik, setengah mati burung walet bermanuver di situ. Nah, jadi cara itu menangani bangunan gimana caranya supaya itu walet itu enak dia berputar di dalam, enak beradaptasi, tidak tersesat dan ruangannya gelap, aman juga. Begitu pun juga saudara. Nah, lubang itu bagus. Saudara itu bisa naik turun naik ke atas lantai 2 baru jalan lagi, naik lagi enak. Kalau lubang terjun itu salah kalau salah sedikit kalau jatuh dari atas itu sudah bukan lagi walet yang luka. Salah sedikit yang punya bangunan kok salah. Saya itu saudaraku lebih banyak yang saya menggunakan lubang sirsak daripada lubang terjun, terus terang. Yang paling banyak saya rehab saudaraku itu lubang terjun. Saya tidak bisa hitung itu lubang terjun yang saya rehab. Itu saudaraku ya, kita mau jadikan lubang sirsak susah juga karena itu sudah diplongkan ke atas. Berarti kita kerja lagi bangunan kalau kita mau rancang lagi lubang sirsak. Karena adanya itu plong ke atas. Apalagi kalau bangunan permanen yang cor. Kalau kayu enak, umpamanya lubang terjun saya rancang itu, saya rubah lubang sirsak. Kalau ukuran tidak terlalu besar, jangan ukuran besar lagi saudaraku, saya rancang lubang sirsak. Nah, ini yang saya tangani, saya pernah cerita. Itu ukurannya 4 lantai. Berapa ukurannya itu panjangnya ya? Itu panjangnya 8x25. Saya adakan lubang sirsak. Luar biasa juga panengnya saudaraku. Bangunan 25. Saya adakan lubang sirsak. Saya tidak menggunakan lubang terjun. Ada 2 itu saya tangani saudaraku. Itu juga yang 6 lantai. Itu 6 lantai ukurannya 13 kali berapa ya? Tidak. 8,5 kali 13. Ada itu videonya saudaraku itu. Ada itu pembangunan itu, coba telusuri itu. Ada yang dibangun itu, tapi sudah 1 tahunan itu bangunan. Coba telusuri. Itu lubang sirsak itu saudaraku itu. Tidak ada lubang terjun saya gunakan. Jarang sekali saya gunakan lubang terjun. Saya adakan lubang sirsak. Cara mensiasati walet dan cara menggelapkan ruangan. Nah, dan di situ umpamanya mungkin saudara mengatakan, kalau di situ lubangnya di situ ada dipasangkan lagi di situ bang. Suara tarik di situ. Saya tidak pernah menggunakan suara tarik. Pokoknya masuk di dalam ruangan pertama langsung suara inap. Turun ke bawah lagi suara inap lagi. Lantai ketiga turun ke lantai keempat, turun ke lantai ketiga
suara inap lagi di bawahnya itu lantai. Turun lagi ke lantai 2, suara inap lagi. Tidak ada bahasa suara tarik. Tetapi luar biasa saudaraku, berkeluni semua burung. Terutama yang saya katakan itu yang baru 1 tahun itu. Lebih 1 kilo sarang itu. Nah, coba baru 1 tahun, belum yang dia buka. Kalau dibuka semua itu saudaraku, karena ada kanakan, ada telur, mana yang belum terlalu besar sarangnya. Nah, itu menghampiri 3 kiloan, 2 kilo lebih, baru 1 tahun. Itu 2 kilo lebih saudaraku, berarti 300 lebih sarang. Hampir 400, hanya 1 tahun saya tangani saudaraku. Itu uluban sirsak. Jadi itu bahaya sekali yang mencontohi. Makanya saya itu banyak sekali saya bobol, maksudnya saya rehab, bangunan yang saya rehab yang lubang terjun. Nah, karena itu yang ngikut-ngikut yang banyak yang ngikut-ngikut. Ada juga bangunan Chinese ini, Cina punya. Lubang terjun, besarnya itu lubang terjunnya. Berapa lubang terjunnya saudaraku? 4x5. Dia belum lubang terjun naik di atas. Baru dipasang di situ ada mancur naik. Tidak ada. Kolam di bawah. Tidak ada. Nah, saya yang tangani itu saudaraku. Itu di kota mana itu di kota, saya lupa itu daerah itu, Kota Pare. Nah, coba. Jadi itu jangan hanya ngikut-ngikut. Lubang terjun. Lubang terjun yang paling banyak sekali saya tangani, yang saya kerja kembali. Karena itu bukan bahasanya lubang terjun tidak bisa berhasil, bukan. Dilihat juga kondisi tempat bangunan, panjang kali lebarnya bangunan, berapa lantai, baru kita bisa rancang itu lubang terjun. Jangan asal ngikut, sedikit lubang terjun. Padahal lubang sirsak itu saudaraku cepat sekali dihuni juga walet itu lubang sirsak. Karena gelap ruangan itu diadakan lubang sirsak. Nah, itu. Baru walet itu, itu walet bermanuver di dalam itu. Tetapi saudara harus jenius, saudara harus paham mengenai adanya merancang itu lubang sirsak. Nah, coba itu yang saya tangani saudara, 6 lantai itu tidak ada lubang terjun 6 lantai ini. Bayangkan ya, 13,5 kali 8,5 kali 13 kali 8 8,5. Nah, itu yang saya katakan, itu ekspedisi yang punya itu. Yang lebih 30 mobil ekspedisi yang 10 roda. Dia punya PT. Saya tangani itu 6 lantai, 7 lantai sama poin. Tidak ada lubang terjun. Padahal bangunan besar ini. Lubang sirsak saya gunakan. Sekarang sudah panen. Begitu pun juga yang satu itu. Tidak terlalu jauh dari rumahnya itu. Karena ada berapa bangunan saya tangani di situ, saudaraku, adanya ini. Tidak ada saya gunakan lubang terjun di situ. Termasuk yang saya katakan tadi itu, baru 1 tahun itu dia buka sarang kurang lebih 1 kilo. Seandainya dia buka semua ya, itu menghampiri 12,5. Baru 1 tahun. Jadi hati-hati saudaraku, jangan asal ngikut-ngikut. Lubang terjun. Lubang terjun yang banyak sekali yang saya tangani. Lubang terjun yang banyak sekali yang saya rehab. Mana di situ lubang terjun, asal lubang terjun kecil lagi lubangnya lagi. Baru tinggi naik. Baru suaranya di situ besar. Mana suara tariknya? Jadi di situ saudara itu harus jenius. Jadi memang saya sudah katakan beda kalau rancangan saya saudaraku dengan yang teman-teman kita yang di luar. Ini porsi saya. Jadi saya itu merancang bangunan saudaraku. Apabila bangunan ini saya lihat strateginya dulu di situ, di lokasi itu. Nah, modelnya saya tanya dulu, konsultasi sama orangnya dulu. Berapa lantai yang kita mau? Berapa panjang yang Bapak yang mau? Berapa panjangnya? Nah, saya sudah bisa rancang. Letaknya itu lubangnya nanti di sini. Letaknya poinnya di sini. Itu bahasa penghadapan itu tergantung dari lokasi itu. Tidak ada pantangan saya bilang tidak cocok kalau menghadap ke barat, tidak cocok kalau menghadap ke timur, tidak cocok kalau menghadap ke selatan, tidak cocok kalau menghadap ke utara. Tidak ada saya. Mana-mana cocok di situ. Kalau memang standby di situ lokasinya, apakah menghadap ke barat cocok, tetap menghadapkan ke barat. Apa menghadap ke timur cocok, ya tetap bangunan itu menghadap ke timur. Tidak ada pantangan saya. Karena walet tidak begitu, manusianya yang terlalu membingungkan sebenarnya di petani walet. Jadi petani walet itu harus jenius juga. Nah, ya. Jadi banyak sekali itu saudaraku, banyak yang gagal itu. Kalau saya mau hitung saudaraku itu yang saya rehab itu yang bangunan yang lubang terjun banyak sekali itu yang gagal. Ada itu, ada pasang kayak manculang dari atas itu. Tidak ada juga. Nah, itu.
Itu Chinese yang punya itu bangunan itu 4 lantai, lubang terjun. Oh besar lubang terjunnya saudaraku. 4 kali 5 kalau selalu lubang terjun luar biasa. Tetapi tidak beradaptasi Walet. Tidak tahu kenapa dia bilang bahasanya itu, kenapa tidak mau beradaptasi. Saya masuk saudaraku, banyak berapa kamar-kamar itu, berapa tempat di situ. Setiap itu tempat di situ sekat lagi di situ, mana ada suara tarik, 3 suara tariknya di situ. Satu jalannya masuk, di dalam lagi ada lagi suara tarik. Banyak macam suara. Mana suaranya di LMB-nya, suara panggilnya di situ, 3 sarung dipasang. Oh, selalu mahal lagi. Kan Chinese, orang banyak uangnya. Coba saudaraku ya. Terus ke bawah lagi, ada lagi suara tarik di situ, bersusun lagi di situ. Lain lagi suaranya itu suara tarik. Masih di suara inap lagi, lain lagi suaranya itu suara inap. Banyak sekali di situ, bermacam-macam, bervariasi di situ. Saya bilang beda. Orang senior ini yang tangani saudaraku, ini orang dari Surabaya. Salah itu konsultan dari Surabaya kan, yang jelasnya mohon maaf saudaraku ya, mohon maaf. Ini takaran saya yang saya kasih keluar. Saya kerja kembali itu bangunan. Saya kerja kembali itu waktu, tetapi itu waktu di stopkan ini itu waktu. Saya tidak lanjut kerja karena itu waktu ada keluarganya itu yang Cina itu meninggal itu waktu. Jadi di stopkan dulu itu pekerjaan. Berapa lama itu ya, itu maklumlah kalau sudah begitu ya, mesti di stopkan dulu. Coba saudaraku. Dan sampai sekarang itu tidak lanjut sampai sekarang. Tidak tahu kenapa. Coba. Tidak lanjut itu sampai sekarang. Dan saya tanya itu teman itu, karena itu waktu itu kan teman yang kasih ketemukan saya. Saya tanya gimana itu yang di sana, itu yang Chinese punya bangunan, gimana perkembangan burungnya karena belum lanjut kerja. Dia bilang begitu Ji. Begitu terus itu. Sampai nenek-nenek itu begitu terus, karena memang Walet dia memang ada air di dalam, tetapi fasilitasnya itu di dalam itu tidak terpenuhi. Jadi tidak selamanya hanya lembab saja, mesti kita tahu itu suhunya juga, tahu juga digelapkan itu di dalam. Ya, lembab lagi tetapi suhunya tidak teratur lagi masuk, bagus lagi suhunya tapi kelembabannya tidak masuk, bagus. Mana ada terang di dalam. Nah itu banyak yang saya kerja itu di dalam itu sebenarnya jadi itu. Mana sekatnya juga itu tidak teratur. Ada 2 kamar itu dalam satu bangunan kan ada 25 panjangnya. 2 kamar di dalam. Lengkap semua itu suara tarik. Jadi beda saudaraku, beda. Kalau saya menangani bangunan itu beda, lain daripada yang lain. Itu porsi saya saudaraku ya, porsi saya. Yang porsi saudara kita yang di luar lapangan itu kan tidak bisa juga dikomplain. Hanya kalau porsi saya kasih keluar itu saya alamikan. Ya saya rancang semacam itu, yang air mancur itu naik itu, yang kan keras itu air mancur naik. Saya lepaskan itu, seandainya saya jadi saya tangani itu. Tapi terhubung dulu itu saya tangani, sudah itu tukang saya kerja itu baru 1 hari langsung. Ya namanya juga berduka cita yang punya, jadi stopkan itu pekerjaan. Sampai sekarang nggak lanjut. Saya tanya itu yang pertemukan dengan saya kan tidak jauh dari tokonya. Saya tanya apakah dikerja orang atau gimana? Bilang enggak, begitu terus. Enggak tahu gimana. Ya wallahualam, saya enggak ini. Itu saudaraku ya. Jadi banyak bangunan itu yang gagal saudaraku karena dia tidak memahami mengenai adanya penempatan. Hanya kerja bangunan saja. Jadi Walet itu susah dihadapi. Susah dikolonikan itu Walet. Jadi saudara itu harus jenius di situ, harus betul-betul paham, mengerti mengenai adanya itu Walet. Oke lah, saudara paham semacam kayak suara. Itu yang paling banyak sekali saya masuk di bawah. Itu yang paling banyak masuk di bawah komentar mengenai adanya suara. Itu yang banyak sekali saudara. Itu mengenai suara itu. Dan itu yang banyak sekali yang teman-teman kita yang korban selalu beli suara gitu-gitu juga Waletnya. Ini baru-baru ada bahasa di bawah komentar, gimana bang? Berapa lama itu baru burung itu baru bisa diganti suara panggilnya, suara tarik, suara inap? Saya bilang kalau saya sudah tidak pernah mengganti suara.
Kalau itu saya pasang itu terus. Begitu punya saya tangani. Kalau saya sudah pasang itu suaranya itu terus, terkecuali presisinya rusak ya baru saya ganti dengan suaranya. Itu Tony juga suaranya saya pasang lagi. Nah, mungkin saudara mengatakan, oh, karena abang menggunakan suara suara bagus, nah, suara bermutu yang merespon, sama semua. Seandainya ada suara yang paling murah saudara, yang penting suaranya Walid, itu juga saya pasang. Itu juga saya pasang. Seandainya ada bahasa suara panggil yang paling murah, yang penting suaranya Walid, yang keluar di situ di disk, itu juga saya pasang. Nah, saya mengaku kalah kalau bukan suara Walid di situ yang keluar di salon. Nah, saya tidak bisa saya tidak. Yang penting suaranya Walid yang keluar di situ di Twitter, di salon Twitter. Nah, mengenai adanya lagi Twitternya, Twitter apa yang bagus, saya sembarang saudara. Yang penting suaranya di situ keluar. Kan saya sudah katakan Walid tidak mau mengenal itu merek itu salon. Walid tidak mau mengetahui itu apa itu harganya berapa itu salon. Walid itu yang penting ada suaranya aslinya, rekamannya itu suara Walid yang keluar di salon Twitter itu. Nah, Walid itu mencari di hawa di dalam. Saya sudah katakan berulang-ulang. Jadi saudara itu harus profesional, harus memahami mengenai adanya suara. Jadi saudara itu betul-betul harus jenius di dunia perwaletan. Kalau saudara ingin sukses. Jangan hanya sudah membangun ya mencari lagi suara ke sana ke sini, baku tukar suara, minta suara, tolong dikirimkan, nanti saya beli sekian seumpamanya. Nah, tetapi tidak jadi masalah kalau saudara mampu ya silakan. Saya tidak larang beli suara saudaraku, tetapi saudara bisa akar di situ. Saudara bisa uji coba. Ya. Coba saudara umpamanya. Silakan saudara gonta-ganti suara, tetapi di dalam ruangannya jangan diperhatikan mana panas, mana suhunya tidak teratur masuk, mana terang. Biar berapa kali saudara mengganti suara, biar 100 kali tetap begitu. Memang Walid itu Walid kejar suara, main di situ, tetapi belum tentu Walid bisa tinggal. Nah, kan ada suara dijual. Iya kan, ada suara dijual saudaraku ya. Nah, kan diperjualbelikan itu suara. Saudara mau beli suara langsung dengan segel ada, sisa saudara online ada semua. Saudara mau kerja sendiri, istilahnya diedit, rekam di tempatnya saudara itu rekam baru saudara edit, bisa juga. Saudara mau mengambil istilahnya di copy, bahasanya copy paste, bisa juga. Semua jadi. Kalau bahasa suara kita mau bahas, tidak susah kalau masalah suara. Makanya kalau ada saudara katakan, "Bang, tolong suaranya, Bang." Suara apa mau dicari? Yang pendek aja kalau tidak ada suara di situ. Iya, saudaraku ya. Yang penting suara Walid yang keluar di situ di salon. Karena suara Walid itu tidak pernah berubah-berubah kalau memang aslinya suara Walid. Gimana suaranya Walid itu berputar-putar di situ di area bangunan, di bagian poin keluar masuk itu kan bersuara itu. Bagaimana aku di dalam? Nah, itu suara aslinya Walid semua itu. Datang indunya bawa ke makanan kanakannya itu berteriak-teriak cik itu tak kan kentara aja bunyinya itu suara aslinya Walid. Nah, itu. Jadi saudara itu harus jenius. Saya sudah katakan saudara itu harus profesional itu memahami Walid. Jangan terombang-ambing, jangan saudara bingung, jangan saudara itu ibaratkan gini loh. Mengendalikan itu sampai saudara itu tertipu daya. Bahasa tertipu daya maksudnya bangunannya saudara itu tidak akan berhasil. Tetapi pengorbanan saudara luar biasa sudah. Pengorbanannya sudah berapa? Pengorbanan saudara sudah keluar. Pengorbanan uang, pengorbanan waktu, pengorbanan banyak. Tidak bisa diharapkan itu satu memang justru bagus saudaraku kalau suara sudah ada, merespon semua, apa yang diinginkan awal semua ada. Wah, itu baru bagus. Tetapi kalau hanya di sisi lain saja yang saudara respon, yang lainnya tidak merespon, tidak bisa. Karena Walid itu sangat sensitif itu. Sangat sensitif itu Walid, peka juga dan bersahabat. Ya, selalu saya berulang-ulang katakan, selalu saya ulang-ulang itu paparkan mengenai adanya Walid di dalam ruangan RBW. Ya,
baik ukuran 2 lantai, 3 lantai, panjang kali lebarnya sekian, jarak dari lantai ke plat. Nah, selalu saya bahas itu mengenai adanya kelembabannya, suhunya. Nah, itu mengenai adanya cahaya, ada akan sekat. Begitupun juga jangan selalu dimasuki. Yang paling berat dihadapi saudara itu faktor kesabaran, itu yang paling sulit. Yang sulit itu dihadapi itu, dan itu wali yang paling tidak suka itu kalau kita selalu keluar masuk. Dan kita itu lawannya itu. Kita selalu mau keluar masuk, adanya penasaran, sedangkan wali dia tidak suka selalu diganggu. Jadi memang sulit beradaptasi itu wali. Sulit. Karena yang wali ini dia tidak suka, kita yang lakukan. Nah, sedangkan kita ini ada yang kita tunggu, tetapi kita kita tidak penuhi keinginannya. Keinginannya itu jangan diganggu. Ya, lembarkan ruangannya, gelapkan ruangannya, atur suhunya. Kalau banyak predator itu semprot, itu predator. Ada kan penyemprotan. Coba saudaraku. Nah, itu wali itu gitu. Hanya manusianya yang terlalu banyak. Bahasanya ya gitu. Jadi ini posisi saya sebenarnya, posisi saya. Jadi apa yang saya katakan, semua itu yang saya rasakan, semua itu yang saya alami di lapangan. Ya. Jadi saudara itu harus betul-betul itu mencerna apa yang saya katakan. Jangan hanya nonton saudaraku. Makanya selalu saya katakan, kalau saudara itu mau memahami mengenai adanya dunia walet, medianya di dalam yang diinginkan walet, disukai walet, supaya walet bisa berkeloni, ya, berkembang biak, produktif, dan akan produksi sarang. Dan suaranya nanti bermutu, berkualitas, itu sarang mahal. Nah, ikuti, jangan nonton setengah-setengah videonya. Di situ hanya setengah, pindah lagi. Padahal ini ilmu untuk saudara juga. Ya saudaraku ya. Jadi paham saudara apa yang saya katakan, apa yang saya maksud? Itulah saudara lakukan itu. Ini atas nama Jumri Jum. Terima kasih banyak saudaraku Jumri Jum. Karena pertanyaannya saudara ini saya memang janji itu tanggal 12 tayang bulan 6 2024 jam 7.30 WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Ini bukan bagian timur. Ya, karena antara di selatan dengan timur itu beda 1 jam. Maksudnya Sulawesi dan Jawa itu 1 jam. Ya, itu kan udah jadi masa saudaraku. Oke. Jadi terima kasih banyak saudaraku. Itulah tadi yang saya sudah dealkan pertanyaan saudara kita atas nama Jumri Jum. Ya, mudah-mudahan saudara itu bisa paham apa yang saya katakan, saya maksud, karena ini pertanyaannya tadi ini saya angkat ini dibawa Jumri Jum ya. Nah, mengenai adanya lubang sirsak, void, ukuran kecilnya bangunan, bisa saudara di situ saya sudah gambarkan tadi. Jadi kalau masih ada yang ditanyakan saudaraku, silakan sharing lagi ya, silakan. Ya, jadi mohon saudaraku ya, tolong saya punya video itu di komen, di share, di subscribe kalau perlu, kalau belum di subscribe ya di like itu. Nah, siapa lagi kalau bukan saudara yang membesarkan channel Penjelajah 75. Ada kekompakan, insya Allah saya akan memberi motivasi tiap hari. Kalau saya masih sehat, mudah kita semua selalu sehat saudara ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berjuang saudaraku, semoga sukses.